Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita mulai pengajian ini dengan judul Jalan Tol Menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah melimpahkan syafaatnya kepada kita semuanya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah Ummul Quran kepada para nabi, para rasul, para anbiya, para shadiqin wassalihin, wabil khusus kepada ayanda kita, tuan-tuan guru alim ulama kita, kiramil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di sini saya mengajak diri saya pribadi dan kita semuanya, dan juga dimanapun saudara-saudara berada di seluruh penjuru dunia. Pengajian ini sengaja kita buat, pertama untuk menambah ilmu pengetahuan kita, yang kedua menambah silaturahmi kita, mempererat ukhuwah Islamiyah kita, dan yang ketiga saling berbagi sharing ilmu pengetahuan agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus keluarga besar ayanda guru kita Muhammad Zauhari Zain, dan juga orang tua kita, engkong kita, atuk kita, datuk kita Muhammad Nasyir Abdullah karamallahu wajhah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka semuanya. Dan juga senior-senior kami yang ada di belahan dunia ini, yang kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Terima kasih kami juga atas jerih payah saudara-saudara kami yang telah menggembleng kami, mulai dari kami mengenal yang namanya ukhuwah Islamiyah itu sampai masa kini. Baik hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita mengambil sebuah judul pengajian ini dengan nama Jalan Tol Menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bikin namanya jalan tol? Pertama, sudah banyak alim ulama membangun sebuah jalan, mulai dari jalan tikus, ya, jalan tikus istilahnya, sampai kepada bentuk jalan raya, hingga sekarang zamannya jalan tol. Dari Sabang sampai Merauke, insya Allah dibangun jalan tol, sehingga umat manusia itu mudah dalam bertransportasi, berkomunikasi, beradaptasi, kemudian bersosialisasi. Kata lain apa? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah berikan kepadamu jalan yang penuh dengan nikmat. Hanya satu, wala in syakartum wala azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu lupa dengan nikmat itu, kalau kamu tidak mensyukuri nikmat itu, azabku amat pedih, kata Allah. Nah, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, pengajian ini khususnya kita sampaikan bersama-sama kami, ya,
guna untuk memberikan pituah nasihat terutama kepada anak-anak kami, keluarga kami, cucu-cucu kami besoknya. Mudah-mudahan nasihat kami ini, tausiah kami ini, kajian kami ini berguna bagi mereka besoknya. Amin ya rabbal alamin. Jalan tol menemui Allah. Pertama, kita kembali dulu ke belakang. Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW di zaman jahiliyah, manusia itu penuh dengan kejahilan. Ingat, Rasulullah hidup, Rasulullah berada di zaman mana manusia pada saat itu penuh dengan kejahilan. Bukan berarti manusia itu bodoh. Jahilnya manusia itu karena akhlakul karimahnya hilang dalam diri pribadinya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW bertanya untuk hal seperti itu, di mana letak kepribadian manusia itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW pada 17 Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW digiring Allah dan para malaikat Jibril untuk menuju ke Gua Hira. Ini sejarah nabawiyah. Rasulullah digiring ke dalam Gua Hira. Proses ini terjadi 2 tahun 2 bulan 22 hari. Ini prosesnya, sehingga Rasulullah itu pada puncak kerasulannya di 17 Ramadan. Nah, ada apa di 17 Ramadan ini? Di situ Rasulullah bertanya kepada diri pribadinya, siapakah aku? Itulah pertanyaan Rasulullah selama 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jumlahkan seluruhnya terserah. Hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus keluarga-keluargaku, anak-anakku, saudara-saudaraku, pahamilah betul-betul ini. Di dalam proses 2 tahun, 2 bulan, 22 hari ini Rasulullah bertanya, siapakah aku? Itu pertanyaan Rasul. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah Muhammad SAW digiring Allah dan malaikat Jibril masuk ke dalam Gua Hira? Ini pertanyaan. Sebagai ulama itu tidak mau membongkar rahasia ada apa dalam gua. Sudah, pertanyaan itu diutarakan Nabi ke dalam dirinya, siapakah aku? Selama 2 tahun 2 bulan 22 hari. Pada 17 Ramadan, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kalamnya, untuk menyampaikan wahyunya yang pertama, yaitu Iqra. Nah, Iqra apa itu? Baca. Ini ada apa di dalam Iqra? Ini suatu pertanyaan. Nanti akan ketemu rahasianya. Di dalam dialog Nabi Muhammad kepada Jibril, Jibril bertanya, ya Muhammad Iqra, ma'ana biqarib, aku tidak pandai baca. Ya, supaya apa? Supaya jangan orang-orang kafir itu menuduh Muhammad itu merangkai kitab-kitab terdahulu dijadikannya satu yang disebut dengan Al-Quran sekarang. Benar mutlak Rasulullah tidak tahu baca tulis, menandakan dia itu benar-benar tulen, dicetak, digembleng sibghatullah. Dia itu benar-benar sibghah, fotokopinya Allah Ta'ala. Itu rahasia. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya.
Bis. Nah. Bis. Baca. Baca. Apa yang dibaca? Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Itu yang pertama. Ya. Jadi waktu itu Nabi Muhammad ditanya Jibril, baca, sehingga Nabi bertanya, apa yang ku baca? Aku tak tahu baca. Apa kata Jibril? Bismi Rabbika, baca dengan nama Tuhanmu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus buat anak-anak saya dan cucu-cucu saya dan kita semuanya yang hadir. Disinilah perlu kita pahami. Tatkala Rasulullah Muhammad SAW disuruh Jibril membaca dengan nama Tuhanmu, Rabbikal ladzi khalaq. Ada kalimat khalaq. Apa itu khalaq? Yaitu yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Muhammad. Dalam pengertian Muhammad ini di sini adalah Muhammad jasadiyahnya. Apa itu? Muhammad jasad. Ya, siapa yang menciptakan jasadmu ya Muhammad, kata Jibril, maka itulah khalaqmu. Kenapa? Karena rangkaian ayat ini berikutnya bicara masalah alaqah. Ya, alaqah itu berkaitan dengan segumpal darah. Nah, bicara darah berarti bicara jasad. Ya, ini rahasianya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan di sini dulu pertemuan kita. Di lain waktu dan kesempatan yang ada, kita akan bahas lagi lebih lanjut, lebih dalam. Silakan kepada saudara-saudara kaum muslimin yang mau bertanya, yang mau share, yang mau komen, silakan. Kita akan insyaallah kita jawab bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.